Novus Order Seclorum, a new order for the centuries, for the ages, forever. Bagi yang suka, tolong like and share. Siapapun yang berani menyampaikan ini kepada publik, apalagi dia adalah public figure atau dia menggunakan media yang cukup dikenal, biasanya jika itu berbentuk media, medianya akan berakhir dengan dibungkam. Jika dia sosok, maka sosok itu akan diberi gelar radikal, teroris, sampai kepada fitnah ISIS, atau bisa saja dilenyapkan, ditembak, dibunuh dan sebagainya. Sebab apa? Membicarakan the new world order, maknanya sedang membicarakan tentang konspirasi global di balik semua kejahatan yang ada di muka bumi ini. Siapa, di mana, bagaimana aktor yang bergerak dan bermain dalam the new world order ini siapa? NWO, kita singkat dengan NWO. Jangan bilang ini tidak ada. New World Order adalah persatuan atau persekutuan, perkumpulan, persekongkolan para elit bangsawan dunia untuk menguasai pemerintahan di seluruh dunia. Tujuan mereka adalah membentuk pemerintahan di muka bumi ini sesuai dengan selera mereka dan keinginan mereka, apapun caranya. The New World Order ini digerakkan oleh dua organisasi rahasia yang sangat lama berdirinya dan sangat kuat keberadaannya, Illuminati dan Freemasonry. Dua-duanya ini penggenggam dunia. Saat ini kita harus mengakui bahwa tidak seorang pun penguasa yang ada di negara manapun, termasuk Indonesia, bahkan seluruh jazirah Arab, Arab Saudi dan sebagainya, melainkan siapa yang bakal naik, mereka yang atur dari awal. Siapa yang tidak pantas lagi dipertahankan sebagai pimpinan negara itu pasti diturunkan. Apapun caranya pasti berhasil. Jadi kalimatnya selalu dengan kalimat pasti. Apa yang mereka buat, apa yang mereka rencanakan, pasti jalan. Ya, kalau kita orang beriman, mesti pakai kalimat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang melawan mereka, siapapun yang menghadapi dan menghadang mereka, mesti hancur dan tumbang. Siapakah mereka? Bagaimana mungkin mereka dapat mendominasi dunia tanpa kita sadari? Elit global adalah 1% masyarakat pembisnis atau sekelompok orang yang lebih kaya dari 99% masyarakat dunia. Perhatikan nama-nama Rothschild, Rockefeller, J.P. Morgan, Karl Marx, Steven Spielberg, Hillary Clinton, dan lain-lain. Mereka menguasai sistem perekonomian global seperti curug pasar, perdagangan elit Eropa, lahan-lahan minyak bumi, perbankan swasta seluruh dunia, dan lain-lain. Termasuk juga realitas bisnis perang dan globalisasi yang tidak banyak orang mengetahui. Mari kita dengar realitasnya dari wanita pertama Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Moneter Internasional, IMF. 1% dari orang kaya di Indonesia itu menguasai 50% perekonomian Indonesia. Betul. Kalau di dunia lebih timpang lagi, 1% orang kaya di dunia menguasai 90% aset dunia ini.
Artinya kalau 1% itu membayar pajak dengan baik, taat pajak, itu sesungguhnya kita memiliki. Kita mengharapkan begitu, tapi sebetulnya kalau kita bicara tentang kepatuhan pajak, 1% jelas kami akan memfokuskan karena dia memberikan kontribusi luar biasa banyak. Tapi di semua negara tidak ada negara yang kuat dan dalam hal ini memiliki martabat dan dihormati yang tinggi apabila tidak seluruh rakyatnya ikut serta. Jadi meskipun memang betul kami akan memfokuskan di 1% ini dari sisi berapa nilai yang mereka deklarasikan, berapa yang mereka akan tebus, kami juga menghimbau seluruh masyarakat untuk berpartisipasi. Ini adalah tempat mereka untuk memulai kepatuhan. Aliran dan belief system dari elit global adalah sekte iblis. Tak kenal ketuhanan, mereka tak pernah percaya adanya Tuhan. Segala jenis manipulasi dan propaganda dilakukan dalam office politik. Mereka tak peduli dengan kita. Hal yang kita anggap sebagai perang yang menyedihkan, mereka anggap sebagai pesta yang mendatangkan banyak uang. Perang adalah bisnis, di mana ada ancaman perang, industri pemasok militer dan kontraktor-kontraktor perang kebanjiran order anggaran negara. Tanya itu, program finansial atau hutang-hutang setiap negara masuk ke kantong dia juga. Ironisnya, banyak rakyat yang tak menyadarinya. Dunia benar-benar tidak seperti yang kita kira. Coba kita tes persepsi versus realitas yang sebenarnya. Persepsi, Amerika Serikat adalah salah satu negara yang paling kuat perekonomiannya, betul? Sekarang coba kunjungi situs usedeblog.org. Di situ tercantum hutang-hutang setiap negara lengkap dengan GDP atau pendapatan total domestik dari jumlah produk. Sekarang coba Anda pikirkan, semua negara-negara maju ini, termasuk Amerika Serikat, utang pada siapa? Amerika Serikat dianggap sebagai negara yang paling berkuasa di dunia karena sistem kekuatan moneternya. Itu persepsi kita. Realitasnya, hutang Amerika Serikat tahun 2016 adalah 19,1 triliun dolar. Mari kita lihat laporan Bank Central Federal Reserve. Sejak tahun 2006-2016, jumlah uang dalam peredaran adalah 1,46 triliun dolar. Berarti, hutang Amerika Serikat 13 kali dari jumlah uang dalam peredaran. Kesimpulannya, jika Amerika Serikat atau negara yang paling berkuasa itu memiliki surat utang yang kurang lebihnya 19 triliun dolar, maka yang memberi utang itu siapa? Siapa yang lebih kaya dari negara-negara sehingga mampu memberi utang pada setiap negara? Inilah kelakuan elit global, merampok semua negara dengan pajak yang dibebankan pemerintahan kepada rakyat. Ini bukan masalah bodoh atau pintar, melainkan skema akibat ikut sistem yang zalim. Jangan salahkan pemerintah, mereka ikut sistem yang ditanamkan oleh the global elite. Apa yang akan mereka lakukan dengan utang-utang setiap negara yang pastinya tidak mungkin terbayar itu? Skema apa yang selanjutnya akan terjadi? Ini akan dijadikan senjata untuk memaksa menciptakan sistem mata uang tunggal dunia di bawah satu pemerintahan, one world currency, one world government, yaitu realisasi tatanan dunia baru, New World Order, di bawah kendali mereka. Musuh kita bukan ras, bukan agama. Musuh kita adalah elit global. Mereka adalah sekte iblis. Cara mereka memandang dunia dan kehidupan sangat beda dengan kita. Yang kita bilang iblis, mereka bilang Tuhan. Yang kita bilang pembunuhan yang keji, mereka bilang ritual kurban yang suci. Mereka adalah antitesis dari semua agama. The Antichrist. Bahasa Arabnya, Al-Masih Ad-Dajjal. Tidak ada satupun kekuatan di muka bumi ini selain Islam yang mampu melawan, menghadang, dan bahkan memerangi the New World Order ini kecuali hanyalah Islam. Makanya Islam dianggap satu-satunya ancaman yang paling serius. Yang lain lewat. Kaum muslimin, silakan Bapak bercerita. Ibu sebutkan sejarah mana saja ada kekacauan di bumi ini, maka pastikan bahwa Illuminati, Freemasonry atau the New World Order punya kerjaan di belakang itu. Mereka yang mengobok-obok dan mengendalikan ekonomi dunia. Mereka yang merubah peta politik di negara manapun sesuka hati mereka. Mereka yang menciptakan perang. Mereka yang menciptakan virus, penyakit-penyakit berbahaya. Mereka yang menciptakan kekacauan dan bentuk apa saja, termasuk pengeboman WTC di Amerika Serikat sendiri. Mereka yang punya kerja.
Tumbangnya pemerintahan Mursi di Mesir lalu digantikan oleh Sisi, mereka yang punya kerja. Hampir terbunuhnya Erdogan waktu revolusi kemarin ini, mereka yang punya kerja. Dan bergantinya kekuasaan Raja Salman digantikan oleh Muhammad bin Salman hari ini di Arab Saudi, di mana Muhammad bin Salman melakukan manuver-manuver politik yang bertolak belakang 180 derajat dibandingkan yang dilakukan oleh ayahandanya Raja Salman. Ini yang punya kerja juga kelompok yang ada di balik the New World Order. Sehingga Muhammad bin Salman sekarang kiblatnya adalah Israel. Muhammad bin Salman kembali menyusu di ketiaknya Amerika. Muhammad bin Salman melakukan apapun yang merugikan Islam hari ini tidak lepas daripada kerjaan the New World Order. Saudara-saudaraku, saat saya berbicara ini, saya ingin sampaikan secara global. Nanti silakan cerdas, silakan berfikirlah dengan cerdas. Indonesia gimana? Apalagi Indonesia, negeri terbesar muslimnya tapi paling rapuh bentengnya. Jatuhnya Presiden Soeharto tahun 1998 adalah kerjaan daripada the New World Order ini. Ketika mereka melihat Soeharto tidak layak lagi dipertahankan karena Soeharto sudah mulai menunjukkan pro kepada Islam. Ketika Soeharto mulai menampakkan kesadaran atas ancaman yang sedang mengancam Indonesia, atas bahaya apa yang sedang dilihat oleh Presiden Soeharto, maka dibuatlah kegaduhan, dibuatlah kekacauan yang luar biasa, dibuatlah kegoncangan ekonomi global sampai berpengaruh kepada Indonesia, sehingga terjadilah bla 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 bla. Dan kita menyaksikan Presiden Soeharto saat dia mulai menunjukkan taubat nasuha di jalan Allah bersama umat Islam, beliau ditumbangkan. Dunia yang akan bergerak untuk menghadang kita, tetapi ingat, Allah bersama kita.